Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus mencari bekal akhirat, terus mencari hal-hal yang dapat memudahkan kita kelak di akhirat untuk meraih surganya. Harapan kita dengan keberkahan majelis ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan kelak di akhirat kita dapat berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat bersyukur orang yang Allah mudahkan untuk tetap dalam ketaatan, untuk tetap dalam kebaikan. Karena hanya ketaatan itulah yang tidak akan dijauhkan daripada kebaikan. Rasulullah mengatakan bahwa dunia dijauhkan dari kebaikan. Dunia dilaknat. Dunia itu tidak ada kebaikannya kecuali perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sesuatu yang bernilai ketaatan kepada Allah. Dan orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang belajar, dan orang yang mencari harta dengan cara yang halal demi melaksanakan suatu ibadah untuk membantu dirinya dalam melaksanakan suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 4 inilah yang tidak akan dijauhkan daripada kebaikan. Karenanya kita sangat bersyukur tentunya karena masih diberikan tertanamnya rasa cinta dalam diri kita untuk belajar ilmu agama. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan mengupas sebagian apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Baik. Di sini disebutkan wal anbiya'u 'alaihimus salatu wassalam kulluhum munazzahuna 'anis shaghairi wal kaba'iri wal kufri wal qaba'ihi. Para nabi baik yang menjadi nabi dan rasul atau hanya menjadi nabi saja, semoga sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada mereka. Kulluhum, semuanya, semua para nabi munazzahuna 'anis shaghair, mereka dijauhkan, dihindarkan, terpelihara, dijaga 'anis shaghairi, dari dosa-dosa kecil, wal kaba'iri, dan dosa-dosa besar, wal kufri, dan kekufuran atau perbuatan kufur, wal qabahi, dan perkara-perkara yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan mengutus para rasulnya bukan orang yang seperti biasa, bukan seperti kita, melainkan mereka merupakan hamba-hamba pilihan. Melainkan mereka adalah orang-orang yang
dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka diutamakan atau diberi keistimewaan yang ada pada mereka yang tidak ada pada selainnya. Kalau manusia biasa seperti kita itu tidak terjaga. Artinya bisa jadi orang itu terjatuh ke dalam kekufuran atau tidaknya. Tapi kalau nabi, para rasul, para nabi, semuanya mereka dijaga, dipelihara. Mereka terjaga, mereka semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kufur. Jadi perbuatan yang keji. Jadi harus kita yakin bahwa para nabi itu terjaga dari dosa yang merupakan dosa besar, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Jadi semua para nabi, semua para rasul, di antara yang disampaikan adalah mengajak umat manusia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada mereka agar menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Sehingga tidak ada satupun di antara para nabi dan para rasul yang melakukan kekufuran atau kesyirikan, nggak ada. Jadi mereka terjaga. Jadi mereka terpelihara. Jadi mereka walaupun belum diangkat menjadi nabi, walaupun masih belum turun, walaupun belum turun wahyu kenabian kepada mereka, mereka sudah terjaga. Semuanya terjaga. Tidak pernah melakukan kekufuran, tidak pernah melakukan perbuatan zina yang merupakan dosa besar walaupun bukan kekufuran, tidak pernah. Jadi para nabi, para rasul, para nabi semuanya itu munazzahuna anis shaghair. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu ada dua macam. Dosa kecil yang terdapat hina bagi jiwa pelakunya, menunjukkan sifat hina bagi jiwa pelakunya, dan yang kedua dosa kecil dan tidak terdapat sifat yang menunjukkan hina bagi jiwa pelakunya. Dosa kecil yang menunjukkan sifat hina bagi jiwa pelakunya seperti mencuri walaupun hanya sebutir anggur. Mencuri walaupun satu biji anggur itu dosa. Tetapi dosa kecil. Dosa kecil yang menunjukkan bagi pelakunya, menunjukkan bagi yang mencuri sifat rendah. Rendahnya jiwa pelakunya. Dan ini tidak akan terjadi bagi para nabi. Baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Dosa kecil yang menunjukkan sifat rendah bagi jiwa pelakunya, ini tidak akan terjadi bagi para nabi. Para rasul tidak akan terjadi. Seperti mencuri satu butir anggur. Ini mustahil mereka. Adapun dosa kecil yang tidak menunjukkan sifat rendah bagi pelakunya, ini mungkin saja, bisa-bisa saja di antara para nabi yang melakukannya. Namun, apabila terjadi di antara mereka, para nabi, melakukan dosa kecil yang tidak menunjukkan sifat hina bagi jiwa pelakunya, langsung Allah Subhanahu wa taala mengingatkan segera untuk bertaubat sebelum diikuti oleh kaumnya dalam maksiat tersebut. Karena para nabi dan rasul itu kan panutan, qudwah. Jadi sebelum diikuti oleh kaumnya, langsung segera nabi yang melakukan dosa kecil yang tidak menunjukkan sifat hina bagi jiwa pelakunya, itu langsung diingatkan oleh Allah untuk segera bertaubat. Ini pendapat yang mayoritas, ya. Ini pendapat yang mayoritas. Apa itu pendapat mayoritas? Bahwa para nabi dan rasul mungkin saja boleh jadi ada yang melakukan dosa kecil tapi tidak menunjukkan hina bagi pelakunya, tidak menunjukkan sifat hina bagi jiwa pelakunya. Walaupun terjadi, langsung Allah Subhanahu wa taala segera mengingatkan agar bertaubat kepada Allah sebelum diikuti oleh umat. Ini pendapat ulama
mayoritas di antaranya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun ini bukan masalah perkara yang ijma. Bukan masalah perkara ijma. Apa itu? Terpeliharanya Nabi dari dosa kecil yang tidak menunjukkan hina bagi jiwa pelakunya. Ini bukan perkara yang mujma, bukan perkara yang semua para ulama menyepakatinya. Jadi ada yang berpendapat para nabi itu juga terjaga dari maksiat kecil yang tidak ada unsur hina bagi jiwa pelakunya. Tapi pendapat yang mengatakan demikian ini bukan pendapat mayoritas. Ini pendapat minoritas. Walaupun beda pendapat, kita tidak boleh mengatakan mereka sesat. Kita tidak boleh katakan mereka sesat karena mereka mentakwil. Jadi mereka punya penakwilan tertentu. Nah, sedangkan kaidah mengatakan kalau ada orang ulama juga pendapatnya beda dengan sahibul madhab. Sahibul madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Maliki. Itu kan mereka sahibul madhab, artinya yang memberikan hukum. Jika ada orang menyalahi imamnya yang di atasnya, menyalahi Imam Syafi'i, maka yang kita ambil pendapat yang di atasnya, bukan mengambil yang di bawahnya. Ya, jadi paham ya? Jadi urutannya itu ada sahibul madhab, ada ashabul wujuh, ya. Ada sahibul madhab, ada ashabul wujuh, ada ahlu tarjih, ada ahlu naqalah. Jadi kalau ashabul wujuh pendapatnya berbeda dengan sahibul madhab, maka yang kita ambil adalah pendapat yang di atasnya, bukan mengambil pendapat ashabul wujuh. Begitu juga ketika Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan para nabi bisa saja melakukan dosa kecil yang tidak ada unsur hina bagi jiwa pelakunya, dan langsung Allah ingatkan. Ini pendapat ulama jumhur dan juga diantaranya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Kemudian dari sebagian Al-Asy'ariyah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, jadi sebagian pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari beda pendapat. Mereka mengatakan sampai urusan maksiat kecil yang tidak ada unsur hina bagi jiwa pelakunya, mereka juga terjaga. Enggak terjatuh. Tapi ini bukan pendapat yang mayoritas. Ini adalah pendapat yang minoritas. Di pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama mengatakan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bisa saja terjadi di antara para nabi itu yang melakukan dosa kecil yang tidak ada unsur hina bagi jiwa pelakunya, dan langsung Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya agar segera bertaubat sebelum diikuti oleh kaumnya. Dan perlu diketahui, perbedaan semacam ini orangnya yang berbeda, kita tidak boleh mengatakan mereka sesat. Apalagi menghukumi mereka kufur. Ini hanya perbedaan. Jadi mereka yang mengatakan terjaga dari maksiat kecil walaupun tidak ada unsur hina, mereka itu mentakwil. Mereka ada takwilannya. Apa contoh dosa kecil yang tidak terdapat sifat hina bagi jiwa pelakunya? Yaitu maksiat yang terjadi bagi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam telah durhaka kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah tentang Nabi Adam? Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Jelas ini kan, 'asa bermaksiat Nabi Adam kepada Tuhannya.
Jadi Nabi Adam ketika berada di surga melakukan pelanggaran terhadap Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Dilarang Nabi Adam dan Sayyidatu Hawa untuk mendekati sebuah pohon tertentu dalam surga. Namun demikian setelah itu malah melanggar kan? Jadi ketika Nabi Adam melakukan maksiat, langsung oleh Allah diingatkan oleh Allah. Segera diingatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diturunkan dari surga. Tentunya semuanya ada hikmah. Dan kurang tepat kalau seandainya bahasanya dibilang dikeluarkan. Jadi kita katakan diturunkan dari surga. Karena dalam hadis ya bahasanya itu bukan turida dikeluarkan atau ukhrija dikeluarkan, bukan, tapi bahasanya uhbito. Uhbito itu artinya apa? Diturunkan. Nabi Adam alaihissalam ketika turun dari surga tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa Nabi Adam telanjang bulat. Tidak benar kalau dibilang Nabi itu telanjang bulat. Di kesimpulannya mereka para nabi dan rasul terpelihara dari dosa kecil. Dari dosa kecil yang ada unsur hina bagi jiwa pelakunya. Adapun dosa kecil yang tidak mengandung unsur sifat hina bagi jiwa pelakunya, ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Kalau terpeliharanya nabi dari dosa kecil yang ada unsur hina bagi jiwa pelakunya, ini ijma ya, ini adalah sesuatu yang sudah disepakati. Jangan sampai ketukar. Yang maksudnya terpeliharanya para nabi dari dosa kecil yang tidak ada unsur hina, nah ini yang terjadi perbedaan. Kalau dalam masalah terpeliharanya para nabi dari dosa kecil yang ada unsur hina, ini sepakat mereka memang seperti itu, berpendapat terpelihara ya dari dosa kecil yang ada unsur hina. Tapi kalau maksiat kecil yang tidak terdapat unsur hina, nah di sini ada beda-beda pendapat. Pendapat yang mayoritas mereka meyakini mungkin saja, bisa-bisa saja. Ada yang melakukan tapi, ya, ada tapinya, tapi sebelum diikuti oleh kaumnya dalam maksiat yang dilakukan, itu langsung Allah Subhanahu wa taala segera mengingatkan untuk segera bertaubat. Tapi pendapat yang minoritas, sebagian pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan tetap terjaga, terpelihara dari dosa kecil yang tidak ada unsur hina bagi dia pelaku. Wal kabairi, dan juga para nabi dan rasul terpelihara dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ya, seperti perbuatan zina, mereka terpelihara. Jadi tidak benar cerita yang beredar tentang Nabi Yusuf yang di dalam kisah itu dikatakan Nabi Yusuf ingin berzina. Nabi Yusuf ingin berzina. Na'udzubillah. Jadi hati-hati baca sendirian, baca buku, baca terjemahan Al-Quran. Ini saya alami sendiri gitu. Biar kalian tahu gitu tentang kehati-hatian yang harus kita ekstra hati-hati. Jadi pada suatu hari saya main ke sebagian orang itu, teman saya. Lalu dia punya kitab, punya Al-Quran terjemahan. Punya Al-Quran terjemahan yang sekaligus di situ ada penafsirannya. Lupa saya namanya. Jadi ada teman saya itu punya Al-Quran yang terjemahan sekaligus di situ ada tafsirnya. Saya sengaja lihat bagaimana menafsirkan dan menerjemahkan kalimat walaqad hammat bihi wa hamma biha
laula arra burhana rabbih. Jadi ketika mengartikan wahamma biha, itu betul-betul di situ tertulis apa? Nabi Yusuf katanya memiliki keinginan untuk berzina. Itu berbahaya sekali. Karena kita tahu yang namanya para nabi itu terjaga, terpelihara dari dosa-dosa besar. Jadi tidak benar. Tidak benar. Walaupun ada di kitab, walaupun ada di mana, di sebuah buku, keberadaannya sesuatu dalam buku atau itu tidak meniscaykan benar. Hati-hati. Jadi hati-hati. Orang yang sering hanya mengandalkan dengan pemikiran sendiri, tidak mau memahami secara dibimbing oleh orang lainnya, itu bisa berbahaya sekali. Ini baru satu kali, baru satu orang, mungkin banyak yang seperti ini. Kita tahu para nabi itu kan hamba pilihan. Para nabi itu kan manusia pilihan. Bagaimana bisa diterima oleh akal? Ada nabi yang ada pikiran yang seperti itu, ingin berzina. Jika saja yang bukan nabi ada keinginan seperti itu, adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang dinilai aib. Bagaimana dengan nabi yang kedudukannya sangat tinggi? Jadi mustahil, nggak ada. Nabi Yusuf ada keinginan untuk berzina, nggak ada. Nabi Yusuf alaihissalam itu memang ketika pada saat itu yang menginginkan perbuatan keji ya perempuan itu, Zalikha. Karena pengakuannya sendiri, mengaku sendiri. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam, mereka terhindar daripada perbuatan keji seperti itu. Dalam masalah penafsiran ayat Al-Quran yang berbunyi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, kata-kata wa hamma biha ini banyak penafsiran. Saya sebutkan salah satu penafsiran para ulama. Kata-kata hamma biha ay hamma bidaf'iha. Hamma bidaf'iha. Laula arra burhana rabbi. Jadi seandainya tidak memperoleh burhan dari Allah, apa burhan di sini artinya? Artinya jangan lakukan itu, jangan didorong. Jadi awalnya Nabi Yusuf itu ingin mendorongnya, ingin mendorong. Tapi pada kemudian dapat burhan. Jangan didorong. Itu burhannya. Jangan didorong. Kenapa? Karena seandainya didorong, bisa saja nanti orang-orang akan mengira yang betul-betul menginginkan perbuatan zina Nabi Yusuf. Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang memperkosa ya, orang yang ingin berbuat keji, itu kan didorong. Kemudian ketika didorong kan bisa saja sobek bagian depannya baju Nabi Yusuf. Nah, kalau seandainya bagian depannya yang sobek, yang koyak baju Nabi Yusuf, kan orang-orang akan menganggap ini buktinya yang sobek di bagian depan. Karena kebiasaan orang yang mau berbuat keji itu ya seperti itu, didorong. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi, Nabi Yusuf nggak jadi mendorong perempuan itu. Akhirnya apa? Dia lari lalu mendekat ke pintu. Ketika sampai ke pintu ditarik dari belakang. Ditarik pakaian Nabi Yusuf dari belakang. Sehingga quddat qamisuhu. Sehingga sobek atau
terkoyak itu, sobek dari belakang. Pak, sobek pakaiannya di bagian belakangnya sobek. Yang sobek pakaian bagian belakang punya Nabi Yusuf. Sehingga orang-orang mengatakan ini buktinya bahwa yang betul-betul menginginkan apa? Perempuan itu sobeknya dari bagian belakang, berarti kan ditarik kan. Makanya tidak jadi mendorongnya. Tapi lari ke pintu. Jadi semua para nabi, bukan hanya Nabi Yusuf ya. Bukan hanya Nabi Yusuf, semua para nabi itu semuanya apa? Terjaga daripada dosa-dosa besar. Kemudian wal kufri. Para nabi dan rasul mereka terpelihara daripada perbuatan kufur. Ketika disebut kufur artinya apa? Mencakup kesyirikan. Setiap kufur belum tentu syirik, tapi kalau syirik pasti kufur ya. Kullu syirkin kufrun wa laisa kullu kufrin syirka. Setiap syirik pasti kufur, tapi kalau setiap kufur belum tentu syirik. Karena syirik itu maknanya apa? Ibadatu ghairillah. Menyembah selain Allah seperti menyembah berhala. Itu syirik. Dan itu kufur. Adapun kufur, adapun riddah itu ada 3 macam. Ada riddah keyakinan, ada riddah ucapan, ada riddah perbuatan. Jadi ada riddah perbuatan, ada riddah keyakinan, ada riddah ucapan. Jadi tidak ada satupun di antara para nabi, walaupun belum diangkat menjadi nabi, ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tidak seperti yang tercantum dalam kisah-kisah yang itu tidak perlu disebarkan. Alhamdulillah kalau ada orang bilang Nabi Ibrahim adalah pencari Tuhan yang hilang. Jadi seakan-akan itu ya, perkataan sebagian orang itu seakan-akan mengatakan Nabi Ibrahim itu bingung sehingga cari Tuhan. Alhamdulillah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran sebagai bantahan, walaqad ataina rusydahu min qabl. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, sudah beliau diberi petunjuk oleh Allah, itu keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan setelah jadi nabi, sebelum diangkat menjadi nabi mereka sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah taala. Maka na Ibrahimu Yahudi wala Nasraniyan. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Jadi Nabi Ibrahim bukan agamanya adalah agama Yahudi atau Nasrani. Jadi tidak benar ya. Tidak benar yaitu tentang perkataan sebagian orang kalau Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Adapun perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya tentang matahari, bahwasanya matahari itu adalah apa kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi, itu bukan pengakuan. Bukan berarti Nabi Ibrahim meyakini ya matahari itu adalah Tuhanku. Itu adalah sebuah pengingkaran. Ini adalah sebuah pengingkaran. Artinya hadza rabbi artinya apa?
Hadza rabbi kama tas'umun. Inilah Tuhanku seperti yang kalian duga. Bukan Tuhanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan matahari, bukan seperti matahari, bukan mirip matahari. Allah Subhanahu wa taala pencipta matahari, maka otomatis tidak akan sama dengan matahari. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, anna yushbihul khaliq makhluqahu. Tidak akan diterima oleh akal, tidak masuk akal pencipta itu menyerupai makhluknya atau ciptaan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu Muslim, ya, mukmin, bukan orang yang pernah jatuh ke dalam kekufuran, tidak pernah syirik. Perbuatan kufur ini merupakan a'zamul dzunub, dosa yang paling besar adalah kekufuran, kesyirikan, dan dosa ini dapat menghalangi mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik, orang itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tidak akan. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sungguhnya orang-orang yang kafir, yang mereka menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke jalan Allah, artinya untuk beriman kepada Allah, dihalang-halangi. Yang menghalangi orang lain daripada sabilillah, jalan Allah. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Fala yaghfirallahu lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunannya kecuali hanya kepada orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, orang yang tidak beriman, mereka sama sekali tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Wal qabaihi, dan juga mereka para nabi terhindar, terpelihara dari perkara-perkara yang menunjukkan sifat rendah bagi jiwa pelakunya. Akhlak-akhlak seperti orang-orang yang rendah. Seperti mencuri pandang kepada wanita ajnabiyah dengan syahwat misalnya. Itu mustahil. Akhlak-akhlak atau perilaku yang hina, itu tidak akan melakukan para nabi. Para rasul terhindar dari sifat-sifat tersebut. Mereka para nabi semuanya tidak ada yang cacat. Semua para nabi itu tampan, rupawan, suaranya merdu. Bahkan bukan hanya dari segi fisik, namanya saja tidak ada yang jelek. Namanya bagus-bagus. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sauti." Ma ba'atsallahu nabiyyan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa hasanal wajhi, melainkan rupawan, hasanal sauti, memiliki suara yang merdu. Wa inna nabiyyakum, dan sesungguhnya nabi kalian, ahsanuhum wajha, ahsanuhum sauta wa ahsanuhum wajha. Sebentar. Wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Dan sesungguhnya nabi kalian adalah nabi yang paling rupawan dan paling merdu suaranya.
Jadi paling rupawan, paling tampan, dan paling merdu suaranya. Jadi tidak benar ya, tidak benar kalau dikatakan bahwa nama Nabi Lut itu diambil dari kata al-liwat. Enggak benar. Kenapa? Pertama, kita tahu kaidahnya bahwa Nabi itu tidak ada namanya yang jelek. Semuanya bagus. Makanya bukan diambil dari kata liwat. Kedua, bukan asalnya dari kata liwat, Lut itu. Alasannya karena Lut itu bukan bahasa Arab, sedangkan al-liwat itu bahasa Arab. Bagaimana dikeluarkan dari bahasa Arab? Kata Lut itu bukan bahasa Arab. Laisat Arabiyah. Bukan kata bahasa Arab, kalimat Lut. Sedangkan al-liwat itu bahasa Arab. Sedangkan al-liwat itu adalah bahasa Arab. Para nabi dan para rasul, ya, sekalipun mereka adalah hamba-hamba pilihan dan mereka terpelihara dari berbagai hal-hal yang biasa terjadi bagi kita, seperti dosa besar, dosa kecil yang ada unsur hina bagi dia pelakunya, mereka dihiasi dengan akhlak yang begitu terpuji. Mereka itu akhlaknya, budi pekertinya adalah orang-orang yang sangat tinggi dan tingkat kesabaran mereka luar biasa. Karenanya kalau kita ingin tahu bagaimana orang yang paling sabar, paling dermawan, paling baik akhlaknya, lihat bagaimana para nabi dan para rasul. Dari segi kesabaran mereka luar biasa. Kita menghadapi kaumnya yang suka menyakiti nabinya. Nabi Nuh katakan diantaranya dipukul, Nabi Nuh dipukul. Nabi Nuh dipukul sampai pingsan. Dari sangat kerasnya pukulan, kaumnya itu mengira Nabi Nuh sudah meninggal. Tapi ketika Nabi Nuh sadar lagi, dia tidak patah semangat atau bahasanya tidak kapok gitu. Kenapa? Justru dia kembali lagi, ngajak lagi untuk hanya beribadah kepada Allah. Bayangkan bagaimana semangat mereka berdakwah. Bayangkan bagaimana mereka ketika menghadapi ujian yang berat. Sampai-sampai kaum Nabi Nuh itu menganggap Nabi Nuh itu gila. Kata mereka, bagaimana ini Nabi Nuh udah gila, masa buat perahu di daratan, bukan di laut atau di pinggir laut. Dianggap gila Nabi Nuh. Gimana kalau orang sehat biasa akalnya ada, terus dibilang gila? Kan kalau menurut pikiran biasa umumnya itu kan orang marah kan, orang gila. Orang waras, orang sehat dibilang gila. Tapi Nabi Nuh enggak membalasnya dengan hal yang buruk. Ya, tidak membalasnya kecuali memaafkan. Makanya kalau kita ingin tahu siapa orang yang sabar, siapa yang paling banyak mendapatkan ujian, siapa yang paling banyak dimusuhi, lihat bagaimana sejarah para nabi. Lihat bagaimana hal-hal yang menimpa bagi para nabi. Nabi Ibrahim dibakar, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak terbakar sedikit pun. Jangankan badannya, pakaiannya sedikit pun tidak terbakar. Dari saking besarnya api yang ketika Nabi Ibrahim dilempar, melemparnya nggak sanggup kecuali menggunakan semacam pakai ketapel. Dari besarnya api. Besar sekali apinya. Dibakar Nabi Ibrahim, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala api itu tidak mempan. Karena yang menciptakan terbakar itu bukan api.
melainkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada mencipta melainkan Allah. Api itu tidak bisa menciptakan. Api itu hanya sebab adanya terbakarnya sesuatu atau tidaknya. Baik, mungkin sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut tentang sifat-sifat yang mustahil terjadi bagi para nabi. Di antaranya yang sudah kita bahas, kesimpulannya sepakat para ulama bahwasannya para nabi terjaga daripada kekufuran, kesyirikan, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa kecil yang ada unsur hina bagi dia pelakunya. Adapun dosa-dosa kecil yang tidak ada unsur hina, nah ini masih terjadi perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang mayoritas, mungkin saja, bisa jadi mereka melakukan maksiat tersebut, tapi langsung Allah ingatkan untuk segera bertobat sebelum diikuti oleh kaum. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa nanti menambah wawasan urusan agama kita, termasuk dalam masalah akidah, ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan kita yang hadir pada malam ini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.